Anda bikin ribut dengan pernyataan itu. Kok malah membandingkannya dengan misi dagang? Ini persoalannya persoalan grassroots, persoalan makan sehari-hari. Anda punya misi dagang dengan India, dengan Sri Lanka, dengan Arab Saudi dan sebagainya. Selama itu tidak terdampak pada harga kebutuhan pokok sehari-hari rakyat jelata, nonsen, gak peduli. Pikiran Zulkifli Hasan tidak untuk rakyat jelata. Ini fakta, ini bukti yang sangat nyata. Ini kan luar biasa, ini Menteri Perdagangan paling ngaco yang saya tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, bicara tentang Zulkifli Hasan, pemimpin dari Partai Amanat Nasional, warisan dari Pak Amin Rais, yang sekarang jalannya sudah berbeda jauh dengan para pendirinya. Amanatnya nampaknya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sampai-sampai Pak Amin Rais sendiri terdepak dari PAN, padahal beliau pendirinya. Luar biasa ini Zulkifli Hasan. Dan kabar terbaru dari Zulkifli Hasan setelah kita lihat kemarin blunder demi blunder dia lakukan, sekarang dia berkomentar lagi yang tidak kalah blundernya. Ini kita dapatkan kabarnya dari Jitu News 24 Agustus kemarin ya. Kenaikan harga telur disebut tertinggi dalam sejarah. Mendag .2. Nggak seberapa, jangan diributkan. Wow. Jadi yang harus diributkan apa Pak? Verdi Sambo. Itu sudah riuh, sudah ramai, sudah ribut. Anda harus diributkan ini, karena Anda bikin statement yang ngaco ini. Jakarta jitunews.com. Harga sejumlah kebutuhan pokok di dalam negeri mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Salah satunya harga telur yang melonjak di atas 30.000 per kilogram. Ya, kemarin saya baru beli telur ke warung sebelah itu, seperempat, isinya 4. Itu harganya 8.000. Jadi kalau 8 kali 4 saja, ya memang sudah 32.000. Dan ini sangat memberatkan buat kami-kami rakyat jelata. Tapi Anda dengan mudahnya bilang, sudahlah, nggak seberapa, jangan diributkan. Anda bikin ribut dengan pernyataan itu. Sejumlah pedagang menyebut kenaikan harga telur tersebut merupakan tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat untuk tidak meributkan terkait kenaikan harga telur. Menurutnya, harga telur di pasaran tidak seberapa dengan misi dagang yang berhasil dicapai olehnya dari India. Kok malah membandingkannya dengan misi dagang? Ini persoalannya persoalan grassroots, persoalan makan sehari-hari. Anda punya misi dagang dengan India, dengan Sri Lanka, dengan Arab Saudi dan sebagainya. Selama itu tidak terdampak pada harga kebutuhan pokok sehari-hari rakyat jelata, nonsen, gak peduli. Anda harusnya berbicara dengan dasar empati terhadap rakyat. Anda barangkali terlalu lama berada di Menara Gading yang tidak tersentuh. Sekalinya turun ke pasar, Anda terkaget-kaget. Atau Anda merasa tidak ada masalah justru. Ini kan luar biasa ini. Menteri Perdagangan paling ngaco yang saya tahu ini. Oh, itu nggak seberapa kok. Jangan diributkan ya. 3,2 miliar dolar Amerika itulah yang ditulis. Ujarnya kepada wartawan di gedung Kemendag Selasa. Saat disinggung terkait upaya yang akan dilakukan Kemendag untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok, Zulkifli Hasan tidak bergeming. Ia langsung meninggalkan awak media tanpa sepatah kata pun. Artinya apa? Dia tidak punya konsep. Dia tidak punya jawaban yang clear terhadap naiknya harga-harga kebutuhan pokok hari ini. Dan begitu ya. Zulkifli Hasan tidak bisa melihat dalam sudut pandang rakyat. Akhirnya ucapan-ucapan yang keluar, ya ucapan-ucapan yang ada di pikirannya. Pikiran Zulkifli Hasan tidak untuk rakyat jelata. Ini fakta, ini bukti yang sangat nyata. Ini harga tertinggi di sepanjang sejarah. Anda bilang jangan diributkan. Cuma naik segitu, nggak naik seberapa. Gimana caranya? Kok bisa orang kayak gini jadi menteri? Apa nggak bikin malu? Anda kan pembantu presiden. Apa nggak bikin malu presiden dengan statement seperti ini?
Atau Anda sudah nggak tahu malu? Atau malah ini instruksi presiden? Nah, agar tidak berkembang liar, saya kira Pak Jokowi harus bicara, harus angkat bicara tentang hal ini. Apakah benar yang dikatakan oleh Zulhas? Nggak usah diributkan. Pada saat kita kebingungan hari ini makan apa? Makanya ya, saya sih agak mengingat-ingat lagi kemarin ketika perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka. Kemudian ada joget-joget ala-ala ketoprak begitu. Sukaria, euforia. Saya kira ya memang wajar ya. Semua orang-orang yang berkumpul di sana itu orang-orang kaya. Yang tidak terdampak dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Mereka memang menikmati dunia. Rumahnya lebih dari 2. Mobilnya lebih dari 3. Kan begitu ya. Mereka sedang menikmati dunia. Kemudian mereka berjoget-joget. Tapi rakyat yang menonton di pelosok negeri miris melihat itu. Mereka belum merdeka. Mereka ditekan dari sana sini. Ya, bahkan untuk makan hari ini saja banyak yang masih kebingungan harus makan apa. Uangnya dari mana? Gak kepikiran buat joget-joget ala-ala penguasa yang ada di istana. Kebayang kan? Ini rakyat mengap-mengap gitu. Bahkan konon katanya Pertalite juga sebentar lagi mau naik. Sana bilang jangan diributkan. Anda bikin ribut dengan pernyataan ini. Ini bentuk menteri yang tak pernah peduli pada rakyatnya. Sekalinya peduli malah suruh nyoblos anaknya. Astagfirullah. Ya mohon maaf. Kalau partainya nyungsep nanti di 2024 gara-gara perilaku pimpinan partainya kayak begini. Wajar ketika kemudian banyak orang, banyak pihak bilang tenggelamkan PAN di 2024. Profil pimpinan itu mencerminkan institusinya. Itu saja. Coba bagaimana kalau sudah ada rakyat jelata yang mendoakan semoga anak keturunan Anda merasakan perihnya kenaikan telur. Kenaikan bawang merah, bawang putih, beras. Apa respon Anda? Jawaban menteri itu adalah jawaban yang orang bertanggung jawab harusnya. Menteri Perdagangan. Hai rakyat Indonesia semua, mohon maaf, maafkan saya. Maafkan kementerian saya yang belum bisa bekerja optimal, yang belum bisa menurunkan harga-harga bahan pokok. Kami akan terus berjuang dengan segala daya upaya kami. Kami akan melakukan rencana A, B, C, D. Mestinya begitu. Anda masa harus diajarin rakyat jelata macam kami? Kalau Anda nggak sanggup menurunkan, mundur saja. Ini kan luar biasa pengelolaan manajemen negeri ini. APBN malah dikuras untuk infrastruktur yang tiada berguna. Mubazir. Kereta api cepat Bandung-Jakarta yang sungguh tidak cepat pengerjaannya. Sangat lambat. Jadi ini cocok disebut sebagai kereta super lambat jadinya. Bukan kereta cepat. APBN itu daripada dipakai untuk membangun kereta cepat yang tidak berguna, pakai subsidi dong ini agar harga telur tidak naik tajam, agar harga Pertalite tidak naik. Dan harusnya begitu kalau memang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai apalagi cukong. Ya barangkali sekali lagi Anda itu menunjukkan tidak punya hati, Anda itu menunjukkan tidak punya pikiran mengedepankan kepentingan rakyat. Bagaimana Anda berharap Anda bisa dipilih lagi di 2024 kalau kelakuan Anda seperti ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.